Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Muhibudin Ilma. Saya dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah studi Al-Quran mengenai mukjizat ijaz Al-Quran. Pengertian mukjizat. Mukjizat dari segi bahasa berasal dari kata ajaza yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Menurut istilah, mukjizat didefinisikan oleh pakar ulama agama Islam sebagai suatu hal atau sebuah peristiwa luar biasa yang terjadi pada seorang nabi, sebagai bukti kenabiannya yang ditantang kepada orang yang meragukannya untuk melakukan atau mendatangkan hal serupa, tetapi mereka tidak mampu melayani tantangan itu. Mukjizat juga diturunkan untuk menjawab sebagai tantangan bagi masyarakat tempat di mana nabi dan rasul itu diturunkan, sehingga mukjizat yang turun selalu disesuaikan dengan kondisi masyarakat, di mana nabi itu diturunkan dengan tujuan sebagai pukulan telak bagi masyarakat yang ditentang. Unsur-unsur mukjizat. Menurut Quraisy Shihab, sebuah mukjizat memiliki beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut ada 4. Yang pertama, hal atau peristiwa yang luar biasa. Ada berbagai macam fenomena alam yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun begitu, menakjubkan tidak dapat disebut sebagai mukjizat. Mukjizat disebut sebagai hal atau peristiwa yang luar biasa. Luar biasa di sini berarti telah berada di luar jangkauan dari kebiasaan, nalar manusia, dan sebab akibat yang hukumnya diketahui secara umum. Misalnya, hipnotis atau sihir. Sekilas tampak luar biasa ya, karena dapat dipelajari, maka tidak termasuk dalam pengertian luar biasa dalam definisi ini. Yang kedua, terjadi melalui seorang nabi. Suatu hal yang luar biasa dapat dialami oleh siapapun di dunia ini apabila dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, segala kejadian luar biasa itu tidak bisa digolongkan sebagai mukjizat apabila tidak terjadi melalui seorang nabi. Suatu hal luar biasa yang terjadi pada seorang calon nabi, namun hal itu tidak disebut mukjizat, melainkan irhas. Contoh irhas adalah kejadian yang terjadi pada Nabi Isa, yaitu ketika beliau masih kecil sudah dapat berbicara kepada orang-orang yang melecehkan ibunya. Yang ketiga, mendukung tantangan terhadap yang meragukan kenabian. Tantangan harus merupakan sesuatu yang berjalan dengan ucapan sang nabi. Di sisi lain, tantangan ini harus berbarengan dengan pengakuannya sebagai nabi, bukan sebelum atau sesudahnya. Kalau misalnya ia berkata, "Batu ini dapat bicara," ketika batu itu berbicara dikatakannya bahwa sang penantang berbohong, maka keluar biasaan ini bukan mukjizat, tetapi ihana atau istidraj. Yang keempat, tantangan tersebut tidak mampu atau gagal dilayani. Apabila yang ditantang berhasil melakukan hal serupa, berarti bahwa pengakuan penantang tidak terbukti. Tantangan harus benar-benar dipahami oleh yang ditantang. Untuk membuktikan kegagalan mereka, aspek kemukjizatan setiap nabi sesuai dengan bidang keahlian umatnya. Macam-macam mukjizat. Mukjizat dapat diklarifikasikan menjadi 2 jenis. Yang pertama, mukjizat material indrawi atau terdapat pada nabi-nabi terdahulu. Artinya, keluarbiasaan tersebut dapat disaksikan dan dijangkau langsung melalui indera oleh umat-umat tempat Nabi menyampaikan risalah. Mukjizat ini tidak kekal. Maksudnya, mukjizat jenis ini hanya berlaku pada Nabi selain Nabi Muhammad SAW. Dan juga mukjizat ini berlaku untuk zaman tertentu, kapan mukjizat itu diturunkan. Semua bersifat material indrawi, sekaligus terbatas pada lokasi tempat mereka berada dan berakhir dengan wafatnya mereka. Contoh, mukjizat Nabi Musa alaihissalam dapat membelah lautan. Mukjizat Nabi Daud alaihissalam dapat melunakkan besi. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam dapat menghidupkan orang mati.
Mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam tidak hangus oleh api saat dibakar, dan mukjizat-mukjizat Nabi lainnya. Yang kedua, mukjizat imaterial logis atau diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mukjizat ini bersifat kekal dan berlaku sepanjang zaman. Mukjizat tersebut adalah Al-Quran Al-Karim, yakni mukjizat yang diturunkan Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang sifatnya bukan indrawi atau material, tetapi dapat dipahami akal dan tidak dibatasi oleh suatu tempat atau masa tertentu. Mukjizat Al-Quran dapat dijangkau oleh setiap orang yang menggunakan akalnya dimanapun dan kapanpun. Aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran ada 3. Yang pertama, aspek kebahasaan. Gaya bahasa Al-Quran banyak membuat orang Arab saat itu kagum dan terpesona. Susunan Al-Quran tidak dapat disamai oleh karya sebaik apapun. Kehalusan ungkapan bahasanya membuat banyak manusia masuk Islam. Kaum muslimin di samping mengagumi keindahan bahasa Al-Quran, juga mengagumi kandungannya, serta meyakini bahwa ayat-ayat Al-Quran adalah petunjuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Quran mencapai tingkat tertinggi dari segi keindahan bahasanya, sehingga membuat kagum bukan saja orang-orang mukmin, tetapi juga orang-orang kafir. Bahkan Umar bin Khattab pun juga mulanya dikenal sebagai seorang yang paling memusuhi Nabi Muhammad dan bahkan berusaha untuk membunuhnya. Ternyata masuk Islam dan beriman kepada kerasulan Muhammad hanya karena mendengar petikan ayat Al-Quran. Yang kedua, aspek berita ghaib. Dalam aspek ini, Al-Quran mampu memberitakan kejadian yang telah lampau dan juga mampu memberitakan kabar tentang masa depan. Contoh berita ghaib masa lampau, kisah Nabi Nuh alaihissalam, kaum Ad dan Tsamud serta kehancuran kota Iran, dan tenggelamnya dan selamatnya jasad Fir'aun. Contoh berita gaib di masa depan, kemenangan umat Islam atas Quraisy. Informasi akan datangnya kemenangan umat Islam atas kaum Quraisy digambarkan oleh Quran Surat Al-Qamar ayat 45, yang artinya golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang, serta kemenangan Romawi setelah kekalahan dan kemenangan umat Islam. Yang ketiga, aspek isyarat ilmiah. Al-Quran mampu memberikan syarat tentang ilmiah sebelum manusia menyadari kebenarannya, meskipun bukan merupakan kitab atau buku ilmiah. Selain itu, Al-Quran juga memberikan tentang kejadian-kejadian alam semesta. Isyarat-isyarat ilmiah dapat dilihat dalam beberapa bidang ilmu pengetahuan, misalnya astronomi, contohnya penciptaan alam, teori Big Bang, lapisan gas sebelum penciptaan galaksi, bentuk bulat oval bumi, sinar bulan pantulan dan sinar matahari dari dirinya, bintang-bintang dan planet-planet, dan matahari berotasi. Contoh geologi seperti gunung-gunung sebagai pasak dan gunung-gunung berdiri tegak. Hikmah adanya ijaz Al-Quran. Yang pertama, meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah. Dengan adanya Al-Quran sebagai mukjizat Allah, kita dapat meyakini kekuasaan Allah, juga memantapkan keimanan akan kebenaran Al-Quran dan kenabian Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, meningkatkan kecintaan kepada Al-Quran sebagai pedoman hidup. Dengan meyakini kebenaran dan kemurnian Al-Quran sebagai firman Allah, maka semakin yakin menjadikan hidup dan menyelesaikan masalah yang ada.